depan dalam setiap janjinya. Dalam Kristus percayalah, ada kemenangan dalam karya salibnya. Tak usah kau takut dan jangan kau gentar, sebab janjinya tak pernah berubah. Mari bersorak. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Hari depan sungguh ada, harap pun akan hilang. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Hari kebenaran hidupmu, kemenangan terjadi. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ku ada, harap pun akan hilang. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesus jalan kebenaran hidupmu, kemenangan terjadi. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya pengorbanan Kristus yang akan memampukan kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur untuk pengorbanan darah Tuhan yang tercurah atas kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang membuktikan kuasa atas kehidupan kita. Dia telah bangkit mengalahkan maut. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, jemaat Tuhan sekalian, saya minta semua bangkit berdiri. Mengawali sepanjang minggu ini, sepanjang bulan yang akan berjalan di depan kita, sama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Kita akan mengucapkan bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Tetap bangkit berdiri.
Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah-Mu yang melayakan kami, anugerah-Mu yang menghidupkan kami. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami Bapa. Darah-Mu tercurah untuk menebus setiap kehidupan kami. Dan Kau membuktikan Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup. Kau bangkit mengalahkan maut Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang terbaik. Malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi membawa hati kami. Karena kami tahu kehidupan kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik saat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, hanya dekat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan dan mujizat akan terjadi atas kehidupan kami. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami. Kami siap untuk menyembah Engkau. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Kau kudus Tuhan Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Aku dilayakkan. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam
dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami bernyanyi memuji Engkau Tuhan Yesus. Ku bernyanyi bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari sama-sama kita katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. lebih lagi rindukan hadirat Tuhan. Katakan, dalam hadiratnya ku rasa. Dalam hadirat-Mu ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa. kami rasakan kebahagiaan bersama-Mu Tuhan Yesus. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, Dalam hadiratnya ku rasa. kami merasakan kebahagiaan bersama-Mu Tuhan Yesus. Ada damai dan sejahtera.
sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, ku temukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan cinta-Mu. Oh, ada damai sejahtera Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kau yang gantikan hidup kami dengan hidup-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan Yesus. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami bawa pujian kami, kami bawa sembah kami padamu Tuhan. Pujian kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ini setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Ini setiap hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin dekat dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan Yesus. Naikkan pujian sembah yang terbaik bagi Yesus kita. Kami rindukan kehadiran-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami rindukan lebih lagi kuasa-Mu memenuhi setiap hidup kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bernyanyi akan kebaikan-Mu, korban persembahan yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, terus sembah Dia. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Sebab maut telah dikalahkan. Dia membuktikan Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dia bangkit untuk menebus setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan, Kau Tuhan yang layak kami puja. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang bangkit kalahkan maut. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Pujianku persembahkan padamu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan.
Namamu berkuasa Tuhan, namamu berkuasa Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kau selamatkan kami, Kau tebus setiap dosa kami Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar hidup kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Sungguh hidup kami dilayakan untuk kami membawa korban persembahan hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terus rasakan keindahan bersama dengan Tuhan. Ini setiap pribadi kami Tuhan. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari jemaat Tuhan, katakan. Ku angkat tanganku Yesus, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, sungguh tiada terukur. Dalam naungan sayap-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Ku angkat tanganku Yesus, kami memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Lebih lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Ku angkat tanganku. Kau lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat bagimu Tuhan Yesus. Kami memuji perbuatan-Mu yang ajaib.
Sungguh tiada terukur kasih-Mu. Ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Yesus, kuatlah tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sungguh tiada terukur kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan bagi setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merayakan kemenangan sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Kau Tuhan yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Ada jemaat Tuhan, kita rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Sebab kita ada orang-orang yang tebusan darah Tuhan. Kita bebas oleh karena kasih Tuhan Yesus. Come on. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit, berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dulu sekarang sama-sama GBO itu ini. Katakan, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Sama-sama katakan. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Come on. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama. Mari kita bertepuk di atas kepala, come on. Sebab Engkau bangkit bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau bangkit selamatkan kehidupan kami. Dia bangkit berkuasa. Kami nyatakan kebesaran-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita, come on. Kau yang pulihkan hidup kami Tuhan Yesus. Come on. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit. Come on, Gold Sisi. Haleluya.
Saya percaya boleh dia berdahsyat lagi daripada ini. Come on. Amin. Dia bangkit. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Ku mau nyatakan dia bangkit. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku mau nyatakan dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Ku mau nyatakan haleluya. Ku mau nyatakan haleluya. Terpujilah nama. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Oh, yang percaya Tuhan kita bangkit, sorakan haleluya. Haleluya. Bapak ibu saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Suruhkan. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan imanku berkata Tuhanku. Serukan Yesusku berkata. Semuanya siap bersama. One, two, one. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenanganku. Na 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 na. Oh, serukan bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku. Kami terima kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di hidupku. Saya rindu dengan iman kita, sama-sama kita serukan. Imanku berkata Tuhanku hebat. Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak,
mengangkat gigi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Dengan iman kami Tuhan Yesus, kami nyatakan kami menang. Serukan. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Gak kedengaran. Na 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 na. Satu kali lagi, serukan. Na 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 na. Come on, konsisi, serukan. Imanku berkata, serukan. Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Oh, ku memuji, ku berserah, panci kemenangannya, ku bernyanyi, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Serukan, ku menang. Kasih tepuk tangan bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah istilah yang sering digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan sikap pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Ada dua istilah populer dalam Perjanjian Lama, yaitu nikham dan sub. Nikham dapat dipahami sebagai penyesalan, sementara sub sering diartikan berbalik atau kembali. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Demikian katekismus kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau paling setia dalam kehidupan kami. Seberapa besar badai yang kami hadapi, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada
kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat saja. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Sama-sama nyatakan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Boleh sekali lagi katakan, di dalam kelemahanku sungguh sempurna Engkau, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ini hidup setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Seberapa besar pun badai yang kami hadapi Tuhan, sedalam apa laut yang sedang kami hadapi saat ini, Engkau tetap yang terbesar bagi kehidupan kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat
Kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kami ada di tempat ini karena Engkau yang memampukan kami. Cuaca tidak baik buat kami Tuhan, tapi kami yakin anugerah-Mu tidak terpengaruh oleh cuaca. Engkau tetap baik buat kami dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pendengaran mata dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di ruangan ini satu persatu dan sampaikan isi hati-Mu sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, baru setengahnya. Shalom. Luar biasa ya. Saya tahu malam hari ini ada banyak dari kita yang datang dengan kehujanan. Betul apa betul? Ya, kasih mati AC kalau begitu. Jangan ya. Nanti malah basah juga tapi keringetan. Oke, baik. Mari kita belajar bersama-sama no crown ya, dari Lukas 24, tapi sebelum kita sampai di situ, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita semua malam hari ini. Pernahkah kita dalam hidup ini ada suatu momen di mana dalam hidup kita berpikir begini, kok Tuhan tidak menjawab doa-doaku, bahkan Tuhan menjawab doaku, tapi kenapa jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Saya sudah berdoa, kita sudah berpuasa, tapi jawabannya tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan mungkin kita sudah hidup benar, kita sudah pelayanan. Bukan semakin hidup kita bagus, tapi semakin hidup kita berat. Ya. Lalu kemudian kita percaya, dalam hati mungkin kita percaya Tuhan sanggup. Tapi keadaan sekitar yang terjadi malah kebalikannya. Dan di momen itu kalau kita mau jujur sama hati kita, kita bertanya, Tuhan Engkau ada gak sih? Tuhan, Engkau sebenarnya sedang ngapain? Apakah Engkau dengar jeritan hati saya? Apakah Engkau dengar doa saya? Dan di titik ini kadang-kadang kita tetap ke gereja. Seperti hari ini Anda semua datang ke gereja. Engkau tetap mengangkat tangan, engkau tetap berkata Tuhan baik. Tapi kalau kita mau jujur dalam hati kita ada kebingungan besar. Sebenarnya Tuhan ada atau tidak? Betul apa betul? Dalam hati kita menanyakan, mempertanyakan Tuhan. Kita mau kecewa takut dosa, tapi kalau kita mau bertanya bingung sama siapa, ya, kita kemudian hanya kecewa karena Tuhan tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita. Ada yang seperti itu malam hari ini merasa seperti itu di tengah semua tekanan hidup, di tengah semua pergumulan hidup kita mulai merasa seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, apa yang engkau alami sudah juga dialami oleh murid Yesus, 2 orang ini yang berjalan ke Emmaus. Ya. Mereka sudah ngalamin. Mereka dilanda kebingungan. Mereka dilanda berbagai macam pertanyaan. Makanya kalau saya cerita sedikit cerita ini. Makanya kalau kita baca nanti di dalam Lukas 24. Mereka takut, mereka bingung. Makanya mereka keluar dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ya. Menurut cerita salah satu orang itu namanya Kleopas. Yang satu lagi penulis tidak menuliskan siapa. Tapi para penafsir Alkitab sepakat bahwa yang satu lagi itulah yang namanya Lukas. Jadi Lukas dan Kleopas mereka berjalan keluar dari Yerusalem menuju suatu tempat yang namanya Emmaus. Emmaus jaraknya sekitar 7 mil. Nah di tengah perjalanan mereka gospel. Tahu apa itu gospel? Gosip seputar pelayanan. Iya, coba nanti baca. Mereka bercakap-cakap bagaimana pelayanan mereka bisa berakhir karena Yesus disalibkan. Dan mereka tahu, oh waktu Yesus disalibkan ternyata ada gosip bahwa Yesus bangkit. Gosip ini disebarkan oleh wanita-wanita yang asalnya dari pergumulan mereka. Katanya pagi-pagi benar waktu mereka datang ke sana Yesus sudah gak ada. Yesus sudah bangkit. Dan itulah yang mereka gospelkan sepanjang perjalanan. Ya, jadi saya baru tahu ternyata laki-laki bisa juga gosip.
Jadi gosip bukan hanya untuk perempuan. Yang perempuan katakan amin. Oh, kecil sekali. Halo. Ya, dan ternyata laki-laki juga sering gospel. Ya, waktu mereka berjalan, bercakap-cakap, mereka sedang saling sharing, saling gospel. Yesus datang mendekati mereka, mereka ketemu dengan Yesus, berjalan dengan mereka, ada bersampingan seperti yang ada di gambar. Uniknya mereka nggak kenal, itu Yesus. Ya. Dan waktu Yesus sejajar dengan mereka, jalan bersama, Yesus kemudian ikut nimbrung. Tahu ikut nimbrung? Bahasa Makassarnya codok. Serius, Yesus codok itu. Kamu bayangkan kalau ada kita lagi di kafe, lagi duduk berdua sama pacar, sama teman kita, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal dan datang ngomong, apa yang kalian bicarakan? Apa yang akan kita lakukan? Kita akan belikan dia kopi. Betul tidak? Habis itu siram ke mukanya. Panas, bukan ya, jangan dilakukan. Pendeta siapa yang ngajarin? Yang di BTPA, jangan. Itu ya. Kita akan kena, betul atau tidak? Yesus codok di situ. Dan dia tanya, apa yang terjadi? Dan perhatikan, si Kleopas jawab. Orang ini baik sekali ya, sangat ekstrovert ya. Dia ketemu sama orang, dia lebih ekstrovert lagi ternyata. Ini dijelaskan semuanya. Memangnya kau tidak tahu Yesus? Kayak kamu memangnya nggak tahu? Ada seseorang yang namanya Yesus, kami kira dia itu Mesias. Ternyata waktu pelayanan kan dia cerita semua pelayanan. Ini Kleopas dan Lukas itu murid golongan 70. Jadi ada murid 3, inner circle 3, ada 12, ada 70, ada murid 200. Nah mereka ini masuk dalam golongan circle yang 70. Jadi mereka menerima pengajaran dari Yesus, mereka juga melihat mujizat yang besar yang Yesus lakukan. Tapi mereka gak kenal. Dan dia bilang kami bersama-sama dengan Yesus dan lain sebagainya, kami anggap dia Mesias. Ternyata dia di tiang salib. Dia cerita semuanya, dia tahu detail kejadiannya, apa yang terjadi dengan Yesus. Dan menariknya inilah yang akan kita baca malam hari ini sama-sama. Begitu dia selesai cerita, begitu si Kleopas selesai, Pak Capila yang cerita terus. Yesus berkata begini, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Halo, saya kalau jadi Kleopas, sudah codok, nakateki lagi bego. Ya, air panas tolong. Gitu ya. Tapi lihat, apa yang dikatakan Yesus di ayat 26, dikatakan bukankah Mesias yang diurapi harus menderita. Perhatikan kata harus. Harus itu berarti gak ada pilihan. Hanya itu pilihannya. Ya. Dan memang jalan yang ditetapkan Allah adalah penderitaan. Halo? Ini mulai gak enak nih, penderitaan nih diceritakan. Ya. Ternyata Yesus ngomong, Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Artinya begini, kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah saja untuk masuk ke dalam kemuliaannya, dia menderita, apa kabar kita pengikutnya? Halo? Betul apa betul? Gak ada yang mau amin kalau penderitaan. Mau dengar berkat kah? Salah gereja berarti. Halo? Kalau kita bicara tentang Paskah, kita bicara tentang kemenangan, tapi sebelum kemenangan itu ada penderitaan. Dan mohon maaf malam hari ini tidak enak didengar oleh kita semua. Karena saya mau harus beritakan kebenaran. Dan kebenarannya adalah seperti yang kita baca. Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Nah kalau guru Tuhan yang kita sembah menderita, apalagi kita sebagai pengikutnya. Tetapi yang masalah saya mau kasih tahu, yang masalah bukan penderitaannya, tetapi cara kita memandang penderitaan. Yang mengerti katakan amin. Karena seringkali kita berpikir kemuliaan itu jalannya enak. Padahal Alkitab menunjukkan kemuliaannya, jalannya adalah salib. Saya akan jelaskan nanti. Oleh karena itu malam hari ini kita akan bahas 3 poin.
Apa yang Tuhan kerjakan melalui penderitaan yang kau alami hari-hari ini? Sekali lagi, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, dalam dirimu dan saya melalui penderitaan hari-hari ini. Saya akan berikan 3 poin utama yang besar. Yang pertama kita akan belajar sama-sama. Yang Tuhan kerjakan melalui penderitaan adalah ternyata penderitaan membongkar ekspektasi yang salah yang kita miliki tentang Tuhan. Saya ulangi, penderitaan membongkar ekspektasi yang salah yang kita miliki tentang Tuhan. Perhatikan 2 murid ini waktu dia keluar dari Yerusalem menuju Emmaus, mereka kecewa. Kenapa? Ingat, kekecewaan selalu lahir dari ekspektasi yang tidak sama dengan realita. Kita pikir pacar kita setia, ternyata dia selingkuh. Itu berarti ekspektasinya tidak bertemu dengan realita. Betul atau tidak? Ya, teman kita pikir dia akan setia, ternyata dia malah cheat dari belakang. Itu juga namanya kita realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Sama yang terjadi dengan murid-murid di Emmaus. Mereka tahu betul peristiwanya, mereka tahu detailnya siapa yang pergi ke kubur, ceritanya bagaimana waktu Yesus masih hidup. Tetapi ternyata mereka salah menafsirkan makna tersebut. Mereka tahu Yesus disalibkan, mereka tahu juga kubur kosong. Mereka tahu hal banyak yang telah terjadi, tetapi mereka tetap pergi dari Yerusalem ke Emmaus dengan sedih. Dalam pikiran mereka, salib itu kegagalan. Kenapa? Ekspektasi mereka adalah mereka menemui Mesias yang memegang pedang, naik kuda, ganteng kayak saya. Gitu ya, haleluya. Pendeta fitnah diri sendiri. Oke. Mereka memikirkan itu. Dan inilah ekspektasi yang salah dari mereka. Dan ternyata Tuhan bekerja dengan cara upside down atau terbalik. Makanya hati-hati, ekspektasi yang salah bisa membuat seseorang berdiri. Ingat, seseorang bisa pelayanan, seseorang bisa sangat rohani. Tetapi kalau ekspektasinya salah, dia bisa berdiri dekat Tuhan, mengalami Tuhan. Tetapi tidak betul-betul mengenali Tuhan yang sedang bekerja. Mengerti, katakan amin. Hati-hati. Makanya di ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kata mata itu bukan cuma sekedar fisik. Tetapi kata mata artinya juga ada pikiran, ada kerangka pikir mereka yang membuat mereka tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus. Nah, kita juga sering seperti itu. Kita dari awal mungkin entah ada pengajaran yang salah, ngajarin yang salah. Kita punya gambaran Tuhan yang unik, yang salah. Kita punya gambaran bagaimana Tuhan harusnya bekerja dalam kehidupan kita. Kita punya gambaran kan biasa gitu ya. Dulu-dulu itu banyak orang sering bersaksi. Wah, perkatakan kalau kamu mau beli mobil, perkatakan pergi ke showroom mobil, tumpang tangan, tumpang kaki, kelilingi 7 kali mobilnya rubuh. Memang tembok Jericho. Gitu ya. Kita sering dapat pengajaran seperti saya mau kasih tahu, orang Kristen harus mengenal apa yang disebut dengan esensi dan apa yang disebut dengan metode. Itu yang Tuhan ajarkan yang sering kita dengar di kesaksian-kesaksian. Saya tidak menentang kesaksian. Kesaksian boleh, tapi kau harus mengerti, oh ini metode yang Tuhan pilih untuk orang yang bersaksi. Tuhan bisa kasih kamu metode yang berbeda dengan prinsip yang sama. Yang mengerti katakan amin. Nah, seringkali kita memutarbalikkan itu, makanya ekspektasi kita kemudian salah. Ya. Kita punya ekspektasi juga, kalau Tuhan bersama dengan kita semuanya harus lancar. Salah. Kalau ada penderitaan berarti itu bukan Tuhan. Bukankah itu cerminan hari-hari ini ekspektasi kita? Namun begitu realitanya tidak ketemu dengan apa yang kita pikirkan, kita mulai pertanyakan Tuhan. Padahal sudah jelas Tuhan pernah ngomong, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Halo? Saya mau kasih tahu, ekspektasi yang model seperti ini bukan hanya berbahaya, tetapi bisa membutakan orang sulit kenal Tuhan, orang sulit. Jadi gini, kalau kau sudah kenal Tuhan yang hanya sekedar baik, begitu begitu engkau melihat sisi keadilan Tuhan, engkau akan bingung, ini sebenarnya Tuhan yang baik yang saya sembah dulu atau bukan ya? Kenapa? Karena kita pilih-pilih, kita sudah punya sendiri kerangka bagaimana Tuhan harusnya bekerja. Kalau pikiran kita penuh dengan Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu, Tuhan harusnya bekerja seperti ini. Akhirnya kita gagal melihat Tuhan dalam gambaran aslinya. Tuhan dengan kekudusannya. Ingat,
di salib itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana besar kasih Allah kepada kita, tapi di salib itu berbicara juga tentang keadilan Tuhan yang sedang ditegakkan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Di salib itu bukan bicara, karena seringkali kalau kita bicara salib, Yohanes 3 ayat 16 yang muncul. Karena begitu besar, jangan lupa, harusnya kita yang ada di salib itu. Tuhan menuntut keadilan karena dosa. Tapi karena Tuhan kasihnya, maka dia gantikan itu dengan Yesus supaya keadilannya, kasihnya terpenuhi di atas kayu salib. Kita dapat gambaran yang utuh. Tidak salah ekspektasi kita. Tapi seringkali kita salah ekspektasi. Akarnya apa? Kecenderungan manusia ingin kontrol segala sesuatu. Itu yang bikin kita ekspektasi. Kita ingin Allah berdaulat. Pokoknya ya Tuhan, aku menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tapi kalau bisa ikutlah rencanaku Tuhan. Tuhan, kalau memang dia jodohku, tolong jodohkan saya dengan dia. Tuhan bukan ada untuk mendukung program-programmu. Kita yang ada untuk mendukung program Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang seringkali kita pengen kontrol segala sesuatu. Dan titik ini kita perlu jujur. Bahkan seringkali kita membentuk keinginan kita seolah-olah dengan kata-kata rohani. Pokoknya Tuhan, kalau saya jadian dengan dia, biar saya pelayanan 3 kali seminggu jadi gas. Wih, rohani. Tapi ternyata supaya keinginannya dapatkan doi. Betul apa betul? Gak ada yang bicara. Berarti masih jomblo. Ya. Ada lagi ekspektasi kita yang salah. Kita berpikir bahwa Tuhan, kita suka bagian mujizat Tuhan, kita suka bagian kemenangan, kita suka bagian terobosan, kita suka pintu-pintu yang tertutup terbuka, kita suka menjadi kepala daripada menjadi ekor, tapi kita lupa. Sebelum kemenangan, sebelum pintu-pintu terbuka, pola Alkitab jelas. Penuh dengan penantian, penuh dengan kebingungan, penuh dengan disiplin, penuh dengan pemurnian, penuh dengan penolakan, penuh penderitaan. Kalau kita mau jujur, jalan Tuhan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau kita jadi Yusuf, coba bayangkan. Yusuf malamnya mimpi, saudara-saudaranya sembah dia. Besoknya dia dijual sama saudara-saudaranya. Halo? Betul atau tidak? Yusuf menerima mimpi, tapi jalannya lewat sumur, perbudakan dan penjara. Daud loh diurapi jadi raja sama Samuel, besoknya dia gak jadi raja. Dia dikejar-kejar mau dibunuh sama Raja Saul malah. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian. Tahu apa? Melewati padang gurun. Halo? Kita suka mujizat, tapi kita lupa di depan mujizat itu. Kalau ditanya, siapa yang mau kesembuhan? Ya, yang buta bisa melihat. Angkat tangan, kita semua angkat tangan. Ya sudah kalau begitu buta dulu kalau begitu. Tidak ada yang mau. Siapa yang mau hari ini engkau miskin dan menjadi kaya? Semua angkat tangan. Ya, semua maju ke depan. Dia bilang, Pak Pendeta saya miskin memang Mi. Pengen jadi kaya. Ya salah tempat kalau begitu. Halo, bahkan ada penyebab yang lebih halus. Kenapa ekspektasi kita sering salah? Kadang-kala kita menilai Tuhan itu berdasarkan suasana yang ada di sekitar kita. Kita menghubungkan kebaikan Tuhan dengan pengalaman yang menyenangkan. Kalau pengalaman kita menyenangkan berarti Tuhan sedang baik. Waktu hidup berjalan dengan baik, kita gampang berkata Tuhan itu baik. Tapi waktu doa kita belum dijawab, pintu-pintu tertutup, jalan terasa buntu, kita mulai goyah dan kita mempertanyakan Tuhan di mana. Murid di Emmaus merasakan ini loh. Murid di Emmaus sekali lagi, dia melihat salib sebagai akhir harapan. Dia melihat situasi dan kondisinya itu mempengaruhi janji Tuhan terhadap Mesias. Akhirnya apa? Firman Tuhan tidak bisa lagi menguatkan. Firman Tuhan hanya jadi pelengkap. Dan ketika itu terjadi, muncullah ekspektasi, harapan-harapan yang salah tumbuh subur. Bapak Ibu tahu bagaimana ekspektasi yang salah ini bisa dipulihkan? Nah perhatikan, waktu Yesus berjalan bersama dengan mereka, uniknya Yesus tidak langsung ngomong. Kalian bicara apa? Kau enggak tahu kah tentang Yesus? Yesus tidak langsung bilang, bodoh, saya itu Yesus. Dia tidak bilang begitu. Apa yang Yesus lakukan? Perhatikan ayat 27. Ya.
Nah, perhatikan ayat 27, apa yang dilakukan sama Yesus? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, Kleopas dan Lukas, apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia. Yesus berbicara tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab-kitab Nabi. Yesus enggak perkenalkan dirinya. Dia kembalikan semuanya mereka untuk kembali belajar firman Tuhan. Pemulihan hati selalu dimulai dengan cara firman Tuhan. Alkitab kita membentuk ulang cara kita melihat dan mengenal Allah. Makanya jangan bilang gini, kalau begitu ekspektasi menyakitkan, kalau gitu saya nggak usah berekspektasi deh. Salah. Jawabannya bukan jangan punya ekspektasi, tetapi pastikan harapanmu, ekspektasimu dibentuk oleh karakter Allah dalam firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dasarnya harus firman Tuhan, bukan keinginanmu. Itu baru kau bisa benar ekspektasinya. Lah kalau ekspektasi kita dasarnya bukan firman Tuhan, kecewalah yang kau dapatkan. Makanya saya mau beritahu, ya, penderitaan Tuhan pakai untuk dia bongkar ekspektasimu yang salah, kemudian kamu disuruh, coba kamu baca nih Alkitab, apa yang dibicarakan Alkitab tentang Tuhan. Engkau baca di sana, engkau mengerti, engkau boleh diizinkan Tuhan untuk membangun ulang ekspektasimu yang benar tentang dia. Supaya yang tersisa bukan ekspektasi atau harapan kita, tetapi yang tersisa adalah pengenalan kita untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu, penderitaan seringkali tujuannya bukan hancurkan iman kita, tetapi menghancurkan asumsi ekspektasi palsu yang selama ini menempel dan jadi benalu dalam iman kita. Yang mengerti katakan amin. Halo. Ya. Mungkin kita berkata, Pak, ini berarti glorifikasi penderitaan. Tahu glorifikasi, kita suka-suka menderita. Sorry. Saya mau kasih tahu, mungkin pertanyaan ini juga ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Tapi saya mau beritahu, kekristenan, iman kita tidak bersuka cita atas penderitaan kosong. Kekristenan kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah menderita. Yang mengerti katakan amin. Artinya kita tidak sedang diminta menderita secara buta-buta. Tetapi kita melihatnya melalui kacamata salib, kacamata Injil. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak berdiri jauh waktu kita menderita dan dia berkata tahan. Enggak. Dia sendiri pernah menderita di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Ini bedanya kita dengan yang lain. Nah, saya berdoa hari-hari ini kita semua sadar, ternyata yang perlu dikoreksi adalah bukan keadaan, tetapi ekspektasi kita, harapan kita, cara saya mengenali Tuhan. Dan kalau malam hari ini engkau sadar ada ekspektasimu yang salah tentang Tuhan, saya berdoa kita semua ayo perdalam dulu diri kita untuk mengenal Tuhan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Melalui apa? Baca Alkitab, baca firman Tuhan, dengarkan khotbah kalau hari Minggu. Supaya kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Ekspektasi kita tidak salah. Tetapi ekspektasi kita dibangun oleh dasar firman Tuhan. Pengenalan akan Kristus yang benar. Yang kedua. Apa yang Tuhan kerjakan melalui penderitaan? Penderitaan memurnikan motivasi kita. Bapak Ibu dengar baik. Pada saat suasana keadaan lagi baik, motivasi kita tidak bisa terbaca. Justru pada saat orang menderita, Tuhan mulai singkapkan isi hatinya. Memperlihatkan bagaimana motivasi dirinya. Nah makanya gini, di dalam penderitaan, motivasi yang tersembunyi akan mulai terlihat jelas. Di dalam tekanan, di dalam penderitaan, motivasimu yang salah akan keluar. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau mengerti dan engkau mulai bertobat dan mulai mau ditata ulang. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan, ya. Enggak goyang. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Kita baca sama-sama yuk, Yeremia 17 ayat 10. 3, 2, 1. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil berbuah. Halo? Lihat, Tuhan kita Tuhan yang mau motivasi kita terus dimurnikan, disempurnakan. Makanya dia pakai penderitaan supaya begitu kita menderita, kau bisa lihat sendiri. Penderitaan kayak cermin buat kita melihat, ternyata saya pelayanan mau dekati doi, ternyata begitu saya ditolak pantasan saya mundur.
Oh ternyata saya pelayanan supaya pengen dilihat orang. Makanya saya emosi waktu saya tidak tampil di depan. Oh makanya saya ini haus validasi. Saya ini pengen dipuji. Makanya waktu orang gak puji saya kemudian menjadi marah. Tuhan perlihatkan itu melalui kejadian yang tidak menyenangkan. Melalui penderitaan, melalui tekanan. Ulangan 8 ayat 2 berkata begini, perhatikan. Ini juga terjadi pada bangsa Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa? Apa motivasimu? Apa yang ada dalam hatimu? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Tuhan izinkan tekanan, penderitaan ada. Supaya sesuatu yang kotor, motivasi-motivasimu yang tidak bersih itu naik ke permukaan dan kamu bisa lihat, oh ternyata motivasi saya belum beres. Makanya saya suka sekali dengan gambar ini. Tahu ini apa? Ini emas yang sedang dimurnikan dengan bara api, dengan api yang sangat panas. Ternyata emas itu tidak mengandung cairan yang lain. Emas itu adanya seperti itu, tapi begitu dia dipanaskan, dia akan muncul kemudian terpisah yang mana emas dan yang mana bukan. Api tidak menciptakan unsur baru, tetapi dia menyingkapkan campuran-campuran yang mana emas asli, yang mana campuran. Jadi dengar baik, saat penderitaan datang, kita bisa lihat isi hati kita sebenarnya seperti apa. Makanya pemurnian itu, sekali lagi ini dengar baik. Pemurnian memurnikan motivasi karena dia memisahkan cinta sama Tuhan dengan cinta kepada hasil dari mengikuti Tuhan. Karena ada banyak orang yang suka sama berkat, suka sama mujizat, suka dengan segala macam yang Tuhan, pemberian Tuhan, tapi tidak pernah menyukai yang memberi. Halo? Nah, dua hal ini dalam kehidupan kita sering bercampur. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya yang kita kasih adalah berkat-Nya, kelancarannya, pintu terbuka. Dan perhatikan, ketika cinta atau hasil yang Tuhan berikan itu digoncangkan, ditarik sama Tuhan, kenyamananmu hilang, penderitaan malah muncul. Di situ kelihatan apakah hatimu tetap melekat sama Tuhan atau enggak. Nah, kalau kita selidiki lebih dalam, motivasi yang murni bertumbuh dari beberapa akar penyebab. Salah satunya adalah kebutuhan merasa dibutuhkan. Ini enggak salah, perasaan ini tidak salah. Karena kita pengen hidup kita bermakna buat orang lain. Tapi jangan sampai kita mengharapkan yang namanya respon yang positif dari orang. Yang bahaya adalah ketika rasa kebutuhan itu, rasa kebutuhan akan dibutuhkan itu mulai bergantung pada respon orang. Kita bergantung pada penilaian orang. Ini harus hati-hati. Bisa. Ya. Terutama contoh misalkan dalam pelayanan. Kita merasa semangat ketika diberi kesempatan tampil. Begitu dikasih jadi parking ministry, cooking ministry. Enggak serajin kalau jadi singers WL. Mulai telat-telatan. Bahkan enggak kasih kabar. Tapi begitu masalah tampil ke depan, geladi mulai jam 4. Dia sudah jam 2 sudah nongol. Mau apa? Mau pemanasan. Begitu cooking, biar telat setengah jam santai-santai saja. Kadang-kadang Tuhan ambil semua kenyamananmu supaya kita bisa lihat apa sih dorongan yang kamu mau munculkan. Halo? Termasuk juga buat orang tua. Ya. Banyak orang tua itu tidak bisa membedakan ini. Banyak orang tua sungguh mengasihi anak tapi kasihnya dia bercampur dengan ambisi pribadi. Makanya ada orang tua dia dorong anaknya prestasi. Belajar kau terus-terus supaya masa depanmu bagus. Tetapi ternyata keberhasilan anak itu menjadi keberhasilan cermin dari dirinya. Makanya dia dorong anaknya supaya berhasil. Supaya begitu orang lihat anaknya berhasil, yang dipuji adalah dianya. Orang tua. Akhirnya anak itu seringkali bukan itu jurusannya. Anak itu suka sama art, seni, dipaksa masuk ke kedokteran. Anak ini suka sama musik, dipaksa masuk di teknik. Sebenarnya dia pengen hanya supaya kelihatan bahwa
keberhasilan anak menjadi cermin keberhasilan dirinya. Dengar baik, Tuhan akan bertanya pada kita, apakah engkau membesarkan anak ini untuk kemuliaanku dan kebaikan dia, atau untuk membangun harga dirimu lewat anakmu? Kalau kita motivasi kita benar, dan malam hari ini kita, oh iya saya diingatkan oleh Tuhan. Doa sama Tuhan, Tuhan anak ini milikmu. Aku akan tetap setia membesarkan, menasihati, mendoakan. Meskipun hasilnya tidak membuat aku terlihat berhasil di mata orang. Karena seringkali kita mengalami itu. Atau di sini yang mungkin bukan orang tuanya. Mungkin engkau merasa sedang diperlakukan seperti itu. Ya. Ada juga mungkin di tempat ini, siapa yang di sini sudah bekerja dan dia menjadi tulang punggung buat orang tuanya dan anaknya dan adik-adiknya. Hati-hati juga. Kadang-kala karena kita sudah berkorban banyak untuk keluarga, membantu ekonomi rumah, merawat orang tua, itu bagus, itu mulia. Tapi hati-hati. Coba lihat kalau hidup memulai menderita, ya, itu akan menyingkapkan. Pengorbanan itu lahir dari kasih atau keinginan untuk dianggap paling berjasa. Ya kadang-kadang kan di permukaan orang bisa tampak sangat berbakti. Tetapi di dalam hatinya dia pengen begini. Saya kan sudah bikin itu, saya sudah biayai kalian. Kalian harus dengar saya, kalian harus hormati saya, kalian harus turuti saya. Kadang-kadang hati kita bisa bergeser ke situ. Halo. Kita mungkin yang mahasiswa mengalami juga. Kita melayani di gereja sambil kuliah. Pada awalnya kita bisa senang. Karena akhirnya bisa sibuk, berguna, dianggap rohani. Tapi begitu kita mulai lelah, tugas akademik berat, orang-orang yang dilayani kadang-kadang tidak menghargai, konflik batin mulai muncul. Hati-hati, disinilah motivasi kemudian akan muncul ke atas. Apakah kita melayani karena kita betul-betul kasih Tuhan dan sesama, atau karena pelayanan memberi identitas yang tidak diberikan di tempat lain. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan engkau merasa kelelahan. Tuhan izinkan engkau merasa sok paling dibutuhkan sehingga engkau capek. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyaring yang mana panggilan, yang mana pelarian, yang mana kasih, yang mana kebutuhan untuk diakui, yang mana penyerahan, yang mana ego rohani yang dibungkus sama kesibukan pelayanan. Tuhan izinkan itu semua untuk memurnikan motivasi kita. Makanya penderitaan, ketidaknyamanan memaksa kita berhenti bertanya, Tuhan apa yang saya dapatkan? Lalu kita mulai bertanya, Tuhan siapa yang saya layani? Makanya penderitaan menghentikan kita mengejar hasil, mengejar tepuk tangan, mengejar reputasi. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi bukan berarti motivasi kita itu setelah selesai itu kita selesai, enggak. Proses ini berjalan sepanjang kita hidup. Saya kasih contoh. Awal mula pelayanan, kita pelayanan senang dengan pelayanan. Ya, awal mula kita disucikan dari yang dulu kita suka di altar. Begitu nggak dikasih altar kita marah. Terus dengar khotbah ini, oh iya ya, kalau begitu dimanapun Tuhan tempatkan, saya akan mau melayani. Betul, melayani. Tiba-tiba dalam pelayanan ada cewek cakep atau cowok cakep masuk. Cakepnya ini saya dekati deh. Begitu didekati, ditolak. Begitu ditolak dia mundur dari pelayanan. Hati-hati. Mungkin kau masalah pengakuan diri selesai, tapi masalah hati, cinta engkau belum selesai. Tuhan akan murnikan itu terus menerus. Tuhan akan ada bongkar lagi kalau masih ada yang salah. Tuhan akan ambil lagi, perlihatkan lagi motivasi, ambisi yang tersembunyi. Karena pemurnian motivasi bukan peristiwa sekali jadi, melainkan proses yang akan kau alami terus menerus. Makanya sekali lagi, kalau kau mengalami penderitaan, kelelahan apapun itu, engkau duduk diam di kaki Tuhan dulu sejenak. Tuhan, tunjukkan Tuhan, apakah motivasiku yang salah? Apa yang salah dari diriku? Tunjukkan Tuhan. Dan hari ini kita belajar. Engkau boleh berdoa, Tuhan bongkar lagi kalau masih ada yang salah. Ambil lagi kalau ada ambisi yang tersembunyi. Bentuk lagi bagian hati supaya saya bisa mencintai dirimu daripada hasil yang kau berikan padaku. Minta terus sama Tuhan seperti seorang Daud. Daud berkata, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Selidikilah aku, ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang. Daud minta doa ini setiap hari.
Karena dia tahu proses ini terjadi hari demi hari. Makanya penderitaan tidak otomatis membuat kita lebih rohani. Tetapi di tangan Tuhan, saat kita rubah penderitaan, penderitaan dapat menyingkapkan motivasimu yang palsu. Dan Tuhan akan izinkan engkau membentuk hati yang lebih tulus, yang mengerti, katakan amin. Yang ketiga, penderitaan jalan masuk menuju kemuliaan. No cross, no crown. Tanpa salib tidak akan ada yang namanya mahkota. Saya mau tanya sama kita semua malam hari ini. Kalau kita jujur, kita lebih mudah menerima atau lebih enak didengar Tuhan yang memberkati atau Tuhan yang membentuk? Halo? Saya yakin kita semua kalau kita mau jujur di sini pasti lebih suka Tuhan yang membentuk. Amin. Iya dong. Saya berkata begini karena apa? Saya sadar, saya ini salah satu hamba Tuhan yang jarang sekali ngomong tentang berkat. Di tempat ini Anda mau datang ke tempat ini, hujan-hujanan, kena hujan, basah-basahan, kedinginan sekarang. Begitu di sini, kamu kan dibicarakan berkat. Memang, kalau engkau mencari berkat, ya mau dengar-dengar berkat, ya mungkin salah gereja kali. Tapi yang saya tahu, kalau engkau datang ke tempat ini, memilih tempat ini untuk beribadah, dan memilih tempat ini untuk bertumbuh, engkau tahu bahwa engkau lebih suka, saya tahu, engkau lebih suka Tuhan yang membentuk hatimu, yang mengerti, katakan amin. Makanya Lukas 24 ayat 26 berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jalan masuk kemuliaan itu melalui penderitaan. Bagi Yesus penderitaan itu bukan backup plan, bukan rencana cadangan, bukan plan B, itu adalah plan A, bagian dari yang ditetapkan Bapa. Dan saya mau kasih tahu kenyataan malam hari ini. Di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, engkau tidak mungkin tidak menderita. Memang ada, Alkitab menunjukkan ada penderitaan yang lahir dari dosa manusia, tetapi hampir semua penderitaan di dunia ini karena memang asalnya dari dosa. Yusuf menderita karena iri hati saudara-saudaranya. Daud menuai penderitaan bukan karena dosanya juga. Saul ada juga karena dosanya, dia berselingkuh. Tetapi saya mau kasih tahu, di dunia penuh dengan dosa ini, mau dari manapun asal penderitaan itu, atau mungkin bahkan di tempat ini ada, Pak Kak, saya menderita Kak, saya mendapatkan orang tua yang tidak takut akan Tuhan, yang setiap saya pulang saya selalu dengar kata-kata makian, bodoh, tolol dan lain sebagainya, saya dikatain binatang lah apa, padahal saya anaknya. Ya, kalau saya binatang bapaknya apa, kan begitu. Kak, saya lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, mengalami berbagai macam, orang tua pisah dan lain sebagainya. Itu bukan saya yang mau Pak, itu bukan dosa saya, betul itu bukan dosamu. Itu akibat dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang mengerti katakan amin. Tapi dengar baik, itu semua bisa digunakan Tuhan sebagai pintu masuk untuk kita masuk dalam kemuliaan, yang mengerti katakan amin. Mau dari manapun, asalkan respon hatimu benar. Jadi pertanyaannya, apakah saya akan menderita? Pasti kau akan menderita karena kau masih hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam saya melalui penderitaan yang saya alami? Kenapa? Penderitaan bisa ditebus Allah. Penderitaan bisa ditebus oleh Allah dan dipakai oleh Tuhan untuk kita masuk ke dalam kemuliaannya. Makanya Roma 8 yang berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, baik kau yang ciptakan masalah dosa ataupun dosanya bukan kamu yang ciptakan masalahnya. Tuhan bekerja di itu semua supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Makanya jangan menuntut hilang penderitaan, tetapi minta sama Tuhan kepekaan supaya kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan bekerja melalui penderitaan ini, dan bagaimana melalui penderitaan ini saya bisa kenal Tuhan lebih dalam, yang mengerti katakan amin. Kita kan manusia sukanya begitu kan, Tuhan lalukanlah penderitaan ini. Yesus juga bicara begitu, tapi di ujungnya Yesus berkata, biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku yang jadi. Nah kalau kita tidak minta kepekaan bagaimana cara Tuhan bekerja, maka penderitaan yang sama bisa menghasilkan dua output. Kita bisa semakin pahit atau kita memang bisa menang. Ya.
Tapi saya berdoa semua di tempat ini, kalau engkau mengalami tekanan, penderitaan akhir-akhir ini, minta sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan di dalamku dan melalui aku? Itu yang harus kita minta. Sebelum saya masuk ke lebih dalam, terakhir saya kasih tahu apa itu kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Waktu saya melontarkan perkataan ini, saya yakin kita semua berpikir kemuliaan artinya hidup lebih enak, hidup lebih nyaman, lebih lancar, lebih sukses, semua masalah selesai. Saya mau kasih tahu, itu ada benarnya, tetapi Alkitab lebih dalam daripada itu. Karena kemuliaan selalu bicara tentang kehadiran dan karakter Allah yang dinyatakan melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Saya mau kasih tahu, kemuliaan itu tidak bisa dilepaskan dari pribadi Kristus. Kemuliaan yang Yesus alami, yaitu dia dimuliakan, Yesus harus menderita supaya dimuliakan, hanya bisa kita alami artinya kalau kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita mencerminkan karakternya, maka semakin hidup kita akan ambil bagian dalam kemuliaan yang disiapkan untuk Yesus. Simple. Itulah sebabnya kalau hidup kita tidak dibentuk menjadi serupa dengan Yesus, maka kita sebenarnya sedang mencari kemuliaan versi sendiri, bukan versi Tuhan Yesus. Dengar baik, kalau hidupmu tidak semakin serupa dengan Kristus, artinya engkau sedang mengejar kemuliaan yang versimu sendiri, bukan versi firman Tuhan. Karena kenapa? Lukas 6 ayat 40 berbicara begini, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Siapa guru kita? Yesus. Kita gak akan lebih daripada dia. Kalau dia mengalami penderitaan, maka kita juga akan mengalami. Maka aneh kalau kita mengejar kemuliaan, tetapi kita gak mau serupa dengan Kristus. Halo? Saya mau kasih tahu, Roma 8 ayat 17 berkata begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, perhatikan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ternyata jalan untuk kemuliaan adalah penderitaan. Kalau kita lompat di ayat Roma 8 ayat 29, perhatikan ini ya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dengar baik, kesimpulannya apa? Dipermuliakan hanya bisa dialami apabila karakter Kristus, apabila karakter kita jadi semakin seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik, kalau karaktermu tidak semakin serupa dengan Kristus, artinya engkau berjalan ke arah yang salah. Engkau mencari kemuliaan, bukan kemuliaan yang sejati yang Alkitab tuliskan di dalam firman Tuhan. Makanya dengar baik, firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa tujuan utama hidup adalah menghilangkan penderitaan. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Penderitaanmu dapat ditebus. Bahwa di tengah penderitaan itu, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kita untuk kemuliaannya. Yang mengerti katakan amin. Buktinya apa? Salib. Salib adalah bukti terbesar dari apa yang disebut dengan kemuliaan. Di mata manusia salib adalah lambang kekalahan, lambang kehinaan dan akhir dari segalanya. Tetapi di tangan Tuhan, salib yang adalah lambang penderitaan, lambang kehinaan, dia menjadi lambang kemenangan, dia menjadi lambang penebusan, dan dia menjadi lambang kemuliaan. Makanya kalau kita melihat penderitaan sebagai gangguan yang harus kita singkirkan, hati-hati, kita bisa kehilangan apa yang terbaik yang Tuhan siapkan. Dengarkan baik-baik, saya ulangi lagi. Kalau kita melihat penderitaan hanya sebagai gangguan yang harus segera disingkirkan, maka kita bisa kehilangan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat proses itu. Kalau kita mengerti ini, saya berdoa kita semua ketika penderitaan datang, kita akan belajar bertanya. Yuk sama-sama kita ngomong yang warna kuning ya. 3, 2, 1. Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk di dalamku? Kalau kita mengerti ini, pertanyaan kita ini loh di atas. Apa yang sudah Engkau bentuk Tuhan di dalamku? Tahu artinya? Penderitaan menjadi jalan masuk kepada kemuliaan. Karena Tuhan sanggup memakai penderitaan apapun
baik itu akibat dosamu, baik itu dosa orang lain yang kau menderita di atasnya, Tuhan bisa pakai itu supaya engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Semakin engkau serupa dengan Kristus, maka kemuliaan yang Kristus dapatkan, engkau juga akan miliki. Yang mengerti katakan amin. Kemuliaan sejati lahir bukan ketika kita penderitaan selesai, tetapi ketika di penderitaan itu karakter kita semakin lembut seperti Yesus, semakin murni seperti Yesus, semakin taat seperti Yesus. Itulah sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Halo, jalan kemuliaan adalah penderitaan. Kalau mau dirangkum dari apa yang kita pelajari bersama-sama, dengar baik, penderitaan tidak otomatis menghasilkan kemuliaan, tetapi di tangan Tuhan, penderitaan yang kita respon dengan benar dapat menjadi jalan pembentukan menuju kemuliaan yang sejati. Apa itu kemuliaan yang sejati? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Pemain musik mau maju ke depan. Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar. No cross, no crown. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Karena itulah jalan yang Tuhan ambil. Saya tahu Tuhan kasih materi ini buat sinode kita. Karena dia tahu hari-hari kita mengalami pergumulan. Betul atau tidak? Hari-hari kita mungkin mengalami penderitaan. Ada kesalahan-kesalahan yang harusnya enggak kita tanggung, kemudian kita tanggung. Ada mungkin utang orang tua, kita enggak ngerti utang orang tua banyak. Tiba-tiba kita harus bayar. Kita yang kita enggak tahu kenapa hidup kita seperti ini. Ternyata ada orang tua yang main, kemudian dia main dukun dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidupmu, itu adalah jalan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan berdoa penderitaannya cepat berlalu. Tapi minta sama Tuhan, Tuhan apa yang sudah engkau bentuk dari dalam diriku? Kesabarankah? Pengampunankah? Kasih setiakah? Kemurahan hatikah? Kasihkah? Tanya sama Tuhan, apa yang dia sedang bentuk? Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan menilai sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Mungkin hari-hari ini kita nggak ngalamin
engkau gak dicambuk kayak Yesus. Engkau juga gak digantung di tiang salib. Tapi ada satu mungkin yang sama dengan apa yang Yesus alami. Mungkin hatimu saat ini sedang sakit sama seperti apa yang Yesus rasakan waktu di kayu salib. Dia dikhianati, dia diolok-olok. Rasa sakitnya Yesus pernah rasa. Dan mungkin hari-hari ini kita juga sedang rasa sakit. Bukan sakit karena dipukul, tetapi karena rasa sakit yang kita rasakan karena kita gak mau mengampuni. Rasa sakit yang kita rasakan karena kita gak mau melepaskan pengampunan sama orang yang nyakitin kita. Mungkin rasa sakit yang kita alami di sini, mungkin kita nggak mengerti. Tuhan, kenapa orang tuaku memperlakukan itu kepadaku? Kenapa temanku hianati saya? Bahkan kenapa pemimpin rohaniku Tuhan yang saya percaya malah kemudian menyakiti saya? Kita mungkin nggak mengerti. Di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan, tekanan akan kita alami, mau tidak mau. Tetapi kabar baiknya seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Dia katakan sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pertanyaannya adalah respon kita seperti apa? Karena kemuliaan yang sejati lahir bukan ketika semua penderitaan selesai. Tetapi di tengah penderitaan itu kita berkata sama Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk di dalamku? Apa yang sedang Engkau kerjakan di dalamku? Dan biarlah kalau itu membentuk aku semakin serupa dengan Kristus. Let's do it God. Ayo lakukan Tuhan. Malam hari ini Engkau yang merasa dalam tekanan, dalam penderitaan, Kau boleh angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat sama-sama kau mau keraskan suaramu, ngomong sama Tuhan. Sama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat siapkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu firman Tuhan berkata, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu, minta Tuhan melayakkan. Mungkin kita gak sengaja bersalah sama orang di sekitar kita, sama keluarga kita, adik kita, orang tua kita, siapapun. Minta Tuhan layakkan. Berdoa sama Tuhan sekarang sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa di surgamu berdoa. Buat siapa anak Tuhan yang malam hari ini ingin masuk dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan melayakkan, biar Tuhan melihat hati kami. Kami mungkin sakit hati, kami melepaskan pengampunan. Kami mungkin yang menyakiti orang lain. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan kami bersedia untuk meminta maaf Tuhan. Kalau kau sudah berdoa sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan, angkat tinggi roti di atas kepalamu. Kita masuk dalam perjamuan kudus.
dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kanan kita adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus dan bukti bahwa Yesus hadir di tengah kita malam hari ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan. Demikian juga angkat tinggi dari kepalamu cawan yang ada di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suara mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyatu dengan Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Katakan puji syukur. hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kau katakan terima kasih Tuhan. Lebih keras lagi sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Katakan Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, dan Kau melayakkan kami. Kami terus mengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu, dan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu. Oleh karena itu kami disebut lebih dari pemenang Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami menang atas penderitaan. Bukan karena kami tidak melewati penderitaan, karena kami tahu penderitaan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bayangkan Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Bagi jemaat yang dikasih Tuhan, di bagian depan belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan bagi jemaat yang dikasih Tuhan, apabila masih ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh minta dengan pelayan asir kita. Sudah dapat semuanya ya? Amin. Persembahan akan diberikan mulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan dan mengikuti arahan asyir kita.
Mari kita angkat ampul persembahan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Malam hari ini kami bawa persembahan kami. Kami percaya apa yang kami persembahkan tidak pernah sebanding dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami tahu memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Katakan lebih dalam dari dalamnya lembah, lebih kuat. Katakan lebih tenang dari angin teduh, lebih tenang dari angin teduh. Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar imanku. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar imanku. Hey! Lebih tinggi dari tingginya gunung, lebih dalam dari dalamnya lembah, lebih kuat dari angin kencang. sungguh tenang Kau Tuhan, lebih tenang dari angin teduh. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar imanku. Yesus, Yesus ku percaya, Yesus, Yesus pengharapan, Yesus, Yesus dasar imanku. Oh Yesus dasar iman kami. Sebab itu kami ada saat malam hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, yang sudah memberikan persembahan, sama-sama kita berdiri. Suara katakan, lebih kuat dari angin kencang. Boleh sekali lagi katakan lebih kuat. Lebih kuat dari angin kencang, lebih tenang dari angin teduh. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, katakan Yesus, Yesus ku percaya,
Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus. Sekali lagi, Yesus pengharapan kami. Yesus, Yesus, Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus pengharapan. Yesus, Yesus. Dasar iman. Lebih dahsyat lagi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Yesus, Yesus ku percaya. Yesus, Yesus pengharapan. Yesus, Yesus dasar imanku. Sekali lagi sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan pengumuman sepekan kepada tim Plain Multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Pertama-tama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bergabung bersama dengan kita di tempat ini beribadah di GBI Oikumene di Gold City. Selamat datang. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di sebelah kiri dan kanan saudara sekalian ada pelayan Aser. Mereka membawa form selamat datang. Apabila Bapak Ibu
baru pertama kali hadir silakan minta dan isi formulirnya. Nanti setelah keluar dari pintu gereja bisa ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Nah, di tangan para aser juga mereka membawa form pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, baik ada pergumulan atau kerinduan apapun yang mau ditopang di dalam doa, bisa juga minta form pokok doanya. Nanti kita akan doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud, doa Pondok Daud di tempat ini. Dan apabila Bapak Ibu juga rindu untuk berdoa sama-sama juga bisa bergabung di tempat ini di hari Selasa dan hari Jumat. Untuk informasi selanjutnya bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, yang mau didoakan secara langsung bisa tetap stay di tempat, setelah selesai ibadah akan didoakan, baik itu yang mau mengikuti ujian kah atau sakit penyakit dan lain sebagainya bisa tunggu sebentar dan kita akan doakan. Selanjutnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kami infokan yang berhari ulang tahun sepanjang bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan April, ya silakan maju ke depan, nanti akan kita doakan dan menerima souvenir yang cantik. Ada silakan yang berulang tahun sepanjang bulan April. Yang tanggal 19 April ada, angkat tangan. Nanti kita rayakan sama-sama. Ya. Ada, cepat naik. Yang sepanjang bulan April, yang namanya Aprianti, maju. Aprianti, Afrilis, oh ya, yang Aprianto, silakan maju aja, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah maju teman-teman yang lain pasti pada maju. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan April. Nah, kan banyak tuh. Marcel, April. Kenapa namamu Marcel kalau gitu? Salah dong harusnya. Wah, kan banyak kan, ada lagi? Yang berulang tahun di bulan April ada lagi ya. Jangan malu-malu walaupun yang baru pertama kali hadir. Ada lagi? Yang tanggal 19 siapa di sini? Tanggal 19. Nanti datang ya tanggal 19, hari itu hari Minggu. Nanti bersama-sama kita makan-makan di bawah. Bersamaan dengan ulang tahun saya. Kalau saya sudah kasih tahu, kalau sudah tahu berarti resiko bawakan saya hadiah. Ya. Baik, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman kami yang berulang tahun, yang usianya Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan dimanapun dia berada, di dalam pekerjaan, dalam kampus, sekolah, usaha. Tuhan Yesus tolong. Biar apa yang dikerjakan dengan tangan yang Kau buat menjadi berhasil. Dalam studinya Kau berikan hikmat akal marifat surgawi. Di dalam relasinya dengan setiap orang, Tuhan tolong berikan hikmat Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu besar buat saudara-saudara kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau menolong kehidupan mereka. Dan biarlah melalui doa ini mereka Engkau angkat bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia ini Engkau tambahkan kepada mereka. Sehingga mereka bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada
terakhir, saya menyampaikan kepada kita semua, setelah kita selesai beribadah di tempat ini, jangan dulu kita buru-buru untuk balik. Kita makan bersama-sama di bawah, nanti kita fellowship bersama-sama. Nanti setelah keluar dari gedung gereja ini langsung belok kiri, nanti kita sama-sama berfellowship bersama-sama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri balik kita malam hari ini. Dengan tangan yang terangkat boleh malam hari ini nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, di hadapanmu Tuhan. Kami tundukkan kepala, kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Khususnya sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memimpin kami dalam segala aktivitas kami masing-masing Tuhan. Hingga pada minggu ini Tuhan, kami datang menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu, kami sadar pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu, terima kasih buat darah-Mu yang menebus kami, yang telah membayar kami Tuhan, hingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang membawa pokok-pokok doa kami Tuhan. Sebelumnya kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Bahkan dari ibadah raya pertama, ibadah raya kedua, dan bahkan ibadah yang ketiga ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sama-sama kami setelah ini Tuhan tetap diberkati Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih buat sukacita-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur buat firman yang telah disampaikan Tuhan. Engkau tetap memberkati, Engkau tetap materaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setelah ini Tuhan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati Pastor Ezra Tuhan yang menjadi pelayan firman-Mu saat ini. Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan kami dapat dimuridkan, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan dapat diberitakan lebih lagi kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat istrinya Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarga Tuhan. Berkati adik kami Dev Tuhan dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Kau memberkati Tuhan anak ini, biarlah melalui keluarga ini Tuhan muncul kesaksian bahwa Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa buat kami yang sempat hadir pada ibadah ini Tuhan. Apapun kerinduan kami Tuhan, apapun pekerjaan kami, apapun kegiatan kami Tuhan, baik kami sebagai mahasiswa, tugas-tugas kami Tuhan, ujian-ujian akhir kami, Engkau memberkati, Engkau turut campur tangan Tuhan. Engkau ada bersama kami, baik juga yang dalam pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat yang belum sempat hadir pada hari ini. Mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah, bagi yang lalai Engkau tarik hatinya Tuhan. Yang berbeban berat juga Tuhan, Engkau menjadi penghiburan atas hidupnya Tuhan. Biarlah minggu-minggu depan Tuhan kami dapat
beribadah bersama-sama di tempat ini. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Gembala kami, orang tua kami di tempat ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan dalam masa tuanya Tuhan, bahkan dalam kesendiriannya Tuhan, Engkau tetap memberkati orang tua kami Tuhan. Engkau menolong Tuhan, biarlah sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan buat komunitas kami ini, komunitas Gold CC Tuhan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan apapun itu Tuhan, baik itu saraba, baik itu ground yang ada, baik itu bidang-bidang yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau memberkati setiap kami yang ada, yang mengambil bagian Tuhan, leader-leader Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah melalui komunitas ini Tuhan kami dapat terus dimuridkan Tuhan. Melalui komunitas ini kami dapat terus mengenal lebih akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa untuk kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau turut campur tangan memberkati Tuhan, apapun itu sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan ini Tuhan kami dapat merasakan sukacita yang lebih daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja di sekitar kami Tuhan, baik itu GPDI, baik itu Gereja Toraja, baik GIPIL, baik GKII, bahkan gereja-gereja yang belum sempat kami sebut Tuhan satu persatu. Kami Tuhan, kami tahu Tuhan warna kami berbeda Tuhan, tapi kami satu tubuh, yaitu satu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui gereja-gereja ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertekuk lutut dan menyatakan hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah dari pelosok hingga pusat Tuhan. Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan, setiap rencana Tuhan, setiap program-program yang direncanakan Tuhan. Engkau melihat pemerintah ini Tuhan merupakan wakil-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang direncanakan Tuhan tidak merugikan kami, tetapi di dalamnya Tuhan kami dapat bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat keluarga kami, baik yang di kampung Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami, jauh dekat Tuhan, kerabat kami, teman kami, saudara kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Biarlah kami sama-sama selalu merasakan sukacita yang daripada Padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, Kau turut campur tangan memberkati setiap kegiatan kami Tuhan, setiap aktivitas kami Tuhan. Sehat-sehatkan kami selalu, berikan kami kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau menolong kami, melindungi kami Tuhan. Biarlah minggu depan kami dapat bertemu kembali di tempat ini, sama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah menjadi sebagian doa kami. Biarlah apapun yang belum kami sempat ucapkan Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang maha mengetahui. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.